warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Setia Putri. Kami dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon. Di sini kami selaku perwakilan kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang materi mata kuliah bimbingan konseling belajar dengan bahasan diagnosis gejala kesulitan belajar. Langsung saja dengan mempersingkatkan waktu memasuki materi yang kami jelaskan. Memasuki penjelasan yang pertama, yakni pengertian dari diagnosis. Pengertian diagnosis sendiri adalah upaya atau cara proses menemukan karakteristik atau kelemahan atau penyakit dari seseorang dengan cara melalui pengujian atau studi yang seksama. Adanya pengujian studi yang seksama agar mendapatkan fakta yang aktual dengan tujuan mendapatkan keputusan yang dicapai untuk mengatasi gejala-gejala atau fakta yang menjadi dasar kelemahan gejala kesulitan belajar tersebut. Kesulitan belajar adalah di mana suatu kondisi peserta didik tidak dapat mengalami pembelajaran secara wajar atau di mana peserta didik mengalami gangguan atau ancaman atau hambatan dari faktor internal maupun eksternal. Jadi, siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar apabila yang bersangkutan menunjukkan gejala-gejala dalam pencapaian tujuan pembelajaran tersebut. Diagnosis kesulitan belajar dengan mengaitkan dua pengertian di atas dapat kita definisikan, yakni upaya untuk memahami jenis atau karakteristik serta latar belakang kesulitan-kesulitan belajar dengan menghimpun dan mempergunakan berbagai data informasi secara lengkap dan subjektif sehingga memungkinkan untuk mengambil kesimpulan atau keputusan serta mencari alternatif memungkinkan untuk masalah pemecahannya. Pembahasan yang kedua yakni gejala-gejala kesulitan belajar. Adapun beberapa gejala menjadi sebagai indikator kesulitan belajar. Di antaranya yang pertama, menunjukkan hasil belajar yang rendah, misalnya di bawah rata-rata nilai yang dicapai oleh peserta didik. Yang kedua, hasil belajar yang diperoleh tidak seimbang dengan apa yang dia usahakan. Poin yang ketiga, peserta didik lambat dalam mengerjakan tugas-tugas apa yang ditugaskan oleh pendidik. Yang keempat, peserta didik menunjukkan sikap yang kurang tidak wajar, sepertinya acuh tak acuh dalam penjelasan pendidik atau berbohong sampai berdusta. Yang kelima, peserta didik menunjukkan tingkah laku yang tidak seperti biasanya, seperti sering sedih, sering murung, mudah marah, ataupun bahagia yang berlebihan. Yang keenam, peserta didik yang tergolong mempunyai IQ tinggi, secara potensial mereka seharusnya meraih prestasi yang tinggi, malah akan tetapi kenyataannya bertimbang kebalik. Yang ketujuh yakni peserta didik yang selalu menunjukkan prestasi belajar yang tinggi atau sebagian besar mata pelajaran. Akan tetapi di lain waktu prestasi tersebut anjlok turun dengan putar balik sesuai dengan pembahasan yang ketiga yakni prosedur diagnosis kesulitan belajar. Dinamakan prosedur yakni langkah-langkah atau bagaimana cara kita mendiagnosis kesulitan belajar. Adapun menurut Ross and Stanley, tahapan-tahapan diagnosis kesulitan belajar adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Adapun pertanyaannya ada 5. Yang pertama, siapakah siswa yang mengalami gangguan kesulitan belajar tersebut? Yang kedua, di mana kita dapat mengalokasikan kesulitan-kesulitan belajar tersebut? Yang ketiga, mengapa kelemahan-kelemahan itu terjadi? Yang keempat, bagaimana pencegahan atau
Apa saran penyembuhan dari gejala tersebut? Yang kelima, bagaimana upaya kita pencegahan agar tidak terjadinya kesulitan belajar tersebut. Mungkin itu prosedur diagnosis kesulitan belajar. Pendapat Ross S. Stanley tersebut dapat dioperasionalisasikan dalam memecah masalah atau kesulitan belajar siswa dengan tahapan kegiatan sebagai berikut. Adapun 3 tahapan. Yang pertama, kita mengidentifikasi siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar. Misalnya dengan menganalisis prestasi belajar, menganalisis perilaku sosial, ataupun menganalisis perilaku psikomotorik siswa tersebut. Yang kedua, kita dapat melokalisasikan letak kesulitan belajar, bisa dari segi materi pembelajaran atau segi mata pelajaran atau segi dari cara penyampaian pendidik terhadap peserta didik. Adapun yang ketiga, kesulitan belajar dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi faktor-faktor kesulitan belajar dengan cara observasi ataupun wawancara, skala sikap, ataupun tes dan lain-lain. Mungkin kami cukupkan penjelasan dari kami, dilanjut oleh rekan kami sebagai pemateri kedua, Muhammad Ramadan. Kami persilahkan.